Hutan penelitian Cikirendeng dibangun pada masa pemerintahan Belanda pada tahun 1938. Pada awalnya pengelolaannya adalah oleh Perum Perhutani Unit 3 Jawa Barat, selanjutnya dikelola oleh Pusat Litbang Hutan dan Konservasi Alam Bogor, dan pada tahun 2004 pengelolaannya diserahkan kepada Lokal Litbang Hutan Munsun yang sekarang menjadi Balai Penelitian Kehutanan Ciamis. Secara administrasi, Hutan Penelitian Cikirendeng berada di Desa Kertaharja, Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis. Luas seluruhnya mencapai 7,65 hektar yang terbagi dalam 18 peta. Secara iklim secara sembilan terkhusus berada pada klasifikasi B dengan curah hujan rata-rata 2.429 mm per tahun. Tanah aluvial, asosiasi aluvial dan aluvial coklatan laut. Jarak dari Ciamis, dari kota Ciamis sejauh 20 km dan dari Jakarta diperkirakan jaraknya adalah 385 km ke arah daerah wisata Pangandaran. Sarana Hutan Penelitian Cikirendeng telah dilengkapi dengan wear kit atau pondok kerja serta pengerasan jeram yang dipergunakan untuk pengontrolan pengawasan. Koleksi yang terdapat di Hutan Penelitian Cikirendeng umumnya berasal dari famili Dipterocarpaceae yang terdiri dari Cochea sp, Sorrea sp, Swietenia sp, serta Dipterocarpus sp. Tapi ada yang lebih tepat lagi, ini juga tanaman tahun 85. Ini satu ya, terus ini lagi baru, jenisnya Patika, asal dari Hutan Penelitian Cikirendeng terdiri dari 3 famili, yaitu famili yang satu adalah Meliaceae, kemudian Dipterocarpaceae, yang ketiga adalah Papilionaceae. Vegetasi yang paling dominan di sana adalah famili daripada Meliaceae yang disusul kemudian oleh Dipterocarpaceae. Untuk famili Meliaceae terdapat satu genus dan satu spesies. Hanya terdapat Swietenia macropleking saja yang berasal dari Honduras yang ditanam pada tahun 1975. Kemudian untuk famili Dipterocarpaceae yaitu terdiri dari 4 genus, antara lain satunya Hopea, Sorrea, Patika, dan Dipterocarpus. Untuk Hopea terdiri dari 3 spesies, antara lain Hopea mengerawang berasal dari Pulau Sumatera yang ditanam pada tahun 1939 oleh pemerintah Belanda. Yang kedua adalah Hopea sanga, itu berasal dari Sumatera, ditanam pada tahun 1939, kemudian disusul oleh Hopea odorata berasal dari Birma yang ditanam pada tahun 1985. Untuk Sorrea terdapat 11 spesies, salah satu diantaranya satu Sorrea opalis, itu berasal dari Sumatera, ditanam pada tahun 1939. Yang kedua Sorrea leprosula, berasal dari Sumatera, ditanam pada tahun 1939. Yang ketiga Sorrea lamellata, ditanam pada tahun 1939. Yang keempat adalah Sorrea pinanga, ditanam pada tahun 1975, berasal dari Malaysia. Yang keenam adalah Sorrea acuminatissima, berasal dari Kalimantan, ditanam pada tahun 1985. Yang ketujuh adalah Sorrea selanica, berasal dari Kepulauan Maluku, ditanam pada tahun 1985. Yang kedelapan adalah Sorrea seminis yang berasal dari Kalimantan, ditanam pada tahun 1975. Yang ke-9 adalah Sorrea sumatrana, berasal dari Sumatera,
yang ditanam pada tahun 1975. Yang ke-10 adalah Sorea Senoptera, berasal dari Kalimantan, ditanam pada tahun 1975. Yang ke-11 adalah Sorea Palemanica, berasal dari Sumatera, ditanam pada tahun 1975. Genus yang ketiga adalah Patika. Patika di sini terdapat hanya satu spesies, yaitu Patika umbunata yang berasal dari Sumatera, ditanam pada tahun 1985. Yang keenam adalah genus daripada Dipterocarpus, dan di sini hanya terdapat satu spesies, yaitu Dipterocarpus perucosus yang berasal dari Kalimantan, itu ditanam pada tahun 1939. Nah, perlu kami sampaikan bahwa khusus untuk Hopea mengerawan, itu di lokasi ini terdapat hanya 11 pohon induk yang tanaman tahun 39 pada saat pemberian Belanda. Kemudian Hopea Sanga itu hanya terdapat 4 pohon saja yang ditanam oleh pemerintah Belanda. Kemudian untuk Sorea odorata itu adalah tanaman tahun 85, kemudian vegetasinya agak cukup banyak, itu mungkin sangat cocok sekali. Untuk Sorea opalis itu terdapat 13 pohon induk yang tanaman tahun 1939 pada zaman pemerintahan Belanda. Kemudian Sorea leprosula itu terdapat 1 pohon induk saja. Untuk Sorea lamellata terdapat hanya 1 pohon induk saja. Kelihatan di sini vegetasi untuk keturunannya generasi sangat tidak ada sama sekali, yaitu khusus untuk leprosula dan lamellata. Untuk Sorea pinanga itu sangat banyak sekali untuk regenerasinya. Yang sangat minim sekali untuk regenerasinya yaitu adalah Dipterocarpus perucosus. Di sini sama sekali tidak ada. Nah, inilah kendala-kendala mungkin atau kurang baik dengan iklim yang berada di hutan Cigerendeng. Di lokasi hutan Cigerendeng, vegetasi yang dapat dipromosikan untuk jenis hutan rakyat adalah di mana kami melihat di sana adalah banyak anak-anakan atau regenerasi yang paling banyak, yaitu dari Hopea mengerawan dan Sorea opalis. Yang ketiga adalah Hopea odorata, itu sangat potensi sangat banyak, dan itu dapat dipromosikan sebagai salah satu jenis hutan rakyat. Demikian yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. KLT Sosek atau Sosial Ekonomi saat ini mempunyai 2 alat yang dipergunakan untuk membantu petani. Alat yang pertama namanya silit cepat, menentukan jenis bagi petani, yang berbentuk lingkaran piringan, bisa diputar dengan mudah dan praktis oleh siapapun yang menginginkannya. Alat ini dilengkapi dengan variabel yang paling mudah dipahami oleh petani, yaitu yang pertama, petani hanya dengan menentukan tempat tumbuh atau ketinggian tempat tumbuh, misalnya dataran tinggi atau dataran rendah. Kemudian yang kedua dengan menentukan tekstur tanah, apakah itu berlumpur, berpasir atau berpakor. Dengan hanya menggunakan 2 variabel tersebut, petani akan dengan mudah menentukan jenis apa yang kira-kira sesuai dengan kondisi tempat tumbuhnya. Alat ini juga dibagi 2, yaitu kalau petani ingin menanam jenis yang fast growing, cepat tumbuh, yaitu yang berdaur pendek, maka di situ juga tersedia. Pilihan yang kedua adalah untuk daur panjang. Kemudian ada juga kita sediakan pilihan yang berikutnya adalah apakah itu petani ingin menghasilkan kayu atau MPTS. Jadi menurut kami alat ini sangat praktis dan dibutuhkan oleh petani saat ini. Kemudian yang kedua, kami juga menciptakan suatu alat baru yang namanya pipa volume. Saat ini
alat yang ada adalah digunakan untuk mengukur diameter atau keliling pohon. Dengan menggunakan alat pita volume ini, petani atau siapapun yang menggunakan alat ini bukan hanya mendapatkan diameter atau keliling saja, tapi langsung volume tercantum di alat ini, sehingga dengan mudah petani kita bisa bantu untuk menentukan volumenya, dan akan dengan demikian maka kemungkinan ada pihak-pihak yang memanfaatkan ketidakpahaman petani dalam bertransaksi kayu bisa dieliminir. Namun demikian, alat ini juga mempunyai keterbatasan, yaitu tidak bisa digunakan di sembarang tempat dan sembarang jenis, hanya jenis tertentu dan di tempat-tempat yang mempunyai karakteristik yang sesuai dengan alat ini. Demikian kami ucapkan terima kasih.